Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Bunda Zelka Daily. Nah, kali ini saya mau share kegiatan saya pada saat sebelum menjelang Lebaran ya. Tepatnya itu H-2 ke Lebarannya. Nah, ini saya mau pergi ke pasar pusat ya sama Pak suami. Ini pasarnya lumayan besar ya, yang ada di Pangkalan Kerinci, di kota tempat tinggal saya. Yuk ikutin perjalanan kami sampai selesai video ya. Nah, ini mau mampir dulu ke ATM ya, mau ngambil cash buat belanjanya. Nah, seperti biasa kalau mau pergi belanja, saya pergi sama Pak suami sama Dedek Raska juga. Terus si sulung saya Rezel tinggal di rumah ya. Jadi sehari-hari kami biasanya jarang belanja ke pasar yang besar ini teman-teman. Biasanya saya belanja ke pasar BTN yang dekat dari rumah. Cuman pasarnya ya kecil ya. Untuk belanja kebutuhan lebaran ini saya pengennya belanja ke pasar yang agak jauh gitu, yang agak besar pasarnya biar komplit gitu. Namanya Pasar Baru di Pangkalan Kerinci. Nah, ini udah sampai ya di pasar barunya. Nah, ini yang pertama tujuan saya ke pasar ini adalah beli ayam ya teman-teman. Saya beli 1 ekor itu 2 kg, itu harganya sekitar 65.000 ya, lumayan mahal ya teman-teman. Saya rencana mau stok lauk agak banyak ya daripada biasanya, karena saya nggak pengen bolak-balik ke pasar buat belanja gitu, karena kan mau lebaran gitu repot ya kan. Nah, ini ikan saya cuman beli ikan lele aja setengah kilo aja buat Dedek Raska ya, karena yang lainnya suami saya dan anak sulung saya nggak suka ya makan lele teman-teman, cuma Dedek Raska aja yang suka. Nah, lanjut saya menuju ke tempat sayur mayur ya. Ini saya beli wortel, kentang, ada kentang kecil juga, saya beli cabai, bawang merah, bawang putih, terus apalagi ya. Nah, ini Pak suami bawa kol sama sawi putih juga ya. Dan ini tuh tempat jualan sayur favorit saya, walaupun nggak terlalu langganan ya saya tiap lebaran kesini, tapi mereka masih ingat sama kami. Terus dikasih THR gitu, sirup 2 botol, alhamdulillah ya. Terus ini saya mau beli bumbu-bumbu, saya mau beli bumbu rendang, ada rencananya juga mau bikin soto ya. Terus beli bumbu soto juga 10.000, bumbu rendangnya 15.000, terus bumbu opor juga. Dan ini ada juga minyak buat sotonya ya. Dan alhamdulillah ini udah sampai rumah ya teman-teman. Dan maaf ya teman-teman, tadi banyak yang nggak ke rekor belanjanya karena ramainya sangat-sangat luar biasa ya di pasar H-2 menjelang lebaran ya teman-teman. Tadi saya juga beli daging iga juga, tulang iga sama daging buat rendang ya. Itu nggak kerekor karena ramainya di tempat yang jualan ya teman-teman. Nah, ini udah sampai rumah aja, saya udah cuci-cuci semua lauknya ini. Terus yang ayam, ikan ini saya mau masukin ke wadah dulu, rencana mau masukin ke freezer ya, karena belum mau dimasak sekarang. Ini stok lauk buat setelah lebaran kalau seandainya lauknya udah pada habis, makanannya udah pada habis, jadi stok ada di kulkas ya, nggak perlu ke pasar buru-buru lagi buat belanja. Karena saya nggak pulang kampung ya, tetap di sini di tempat domisili saya Pangkalan Kerinci. Jadi kalau lebaran itu biasanya sepi teman-teman, yang jualan juga pada sepi ya pas saat lebaran atau setelah lebaran. Nah, di saat sebelum lebaran ini malahan sangat rame ya pasarnya. Makanya harus di stok ya bahan-bahan makanan biar nanti nggak kelagapan pas setelah lebaran nggak ada yang jualan gitu kan. Makanya sebaiknya di stok dulu dari sekarang. Saya masukin freezer ya ini, dan ini juga mau dimasukin wadah ya nuggetnya anak-anak sama sosis. Kebetulan sebelumnya saya belum sempat masukin ke wadah. Nah, ini kalau udah di dalam wadah udah rapi ya, tinggal masukin ke freezer. Jadi nanti mau dimasak tinggal diambil aja.
Nah, ini freezernya udah rapi ya teman-teman, kecuali bagian rak bawah ya, saya belum sempat buat masukin ke wadah sayur mayurnya teman-teman. Nah, lanjut ini mau masak buat persiapan lebaran ya. Yang pertama ini saya mau rebus dulu tulang iganya. Ini saya mau rebus 2 kali ya. Yang pertama ini saya kasih air sedikit dulu buat menghilangkan ini darah-darahnya ya teman-teman. Ini cuman sampai mendidih aja, terus saya buang airnya, saya mau ganti baru lagi setelahnya. Nah, itu kan airnya ini kotor teman-teman, jadi saya buang dulu ya. Terus saya mau ganti sama air yang baru sampai empuk. Terus saya stok dulu teman-teman dalam kulkas, baru besoknya pas saat lebaran saya bikin sotonya. Nah, ini ada juga daging sapi buat bikin rendang. Saya mau campur sama kentang yang kecil ya. Inilah peralatannya, ada santan 1 kg, bumbunya ini saya beli 15.000 teman-teman. Nah, ini aja ya, praktis, tinggal dicemplungin semua. Kalau saya bikin rendang, saya nggak perlu tumisnya bumbunya dulu ya teman-teman, saya langsung masukin semuanya sama daging, sama bumbu, sama santannya, nanti bakalan keluar minyaknya sendiri, jadi nggak kebanyakan minyak gitu ya. Dan ini saya mau bikin rendangnya nggak banyak-banyak ya, ini cuma 1 kg daging, nanti saya campur sama kentang kecil karena anak saya si Rezel suka banget sama kentang kecil dibikin rendang kayak gini ya. Nah teman-teman, gimana nih cerita persiapan lebaran kemarin nih, masak apa aja? Boleh tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih mau mengklik video saya dan menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Terus aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar video saya selanjutnya masuk notifnya ke teman-teman. Terima kasih ya. Nah, tadi itu kayaknya santannya kurang, saya tambahin lagi ya, saya habiskan aja semuanya untuk 1 kilogramnya. Terus saya tambahin air lagi karena ini dagingnya harus benar-benar empuk ya, kalau enggak anak saya susah makannya ya kan. Nah, ini saya masaknya total sampai selesai itu sekitar 2 jam lebih teman-teman. Ini baru setengah perjalanan ya. Karena saya orang Minang atau orang Sumatera Barat, jadi saya harus dan wajib banget gitu bikin rendang ya, terutama di saat lebaran ya teman-teman. Kalau saya nggak bikin, rasanya ada yang kurang gitu. Nah, ini saya masukin kentang kecil-kecilnya ya. Jadi kentang kecil-kecil ini saya udah cuci sebelumnya teman-teman, cuci sampai bersih ya. Terus saya tusuk pakai lidihnya sate gitu biar bumbunya bisa meresap ke dalam. Saya tusukin sekitar 3 tusukan ke dalam kentangnya ya, biar bumbunya meresap gitu. Nah, di tahap ini dagingnya masih sangat keras sekali teman-teman, jadi masih lama ya prosesnya ya. Nah, ini di dalam perjalanan memasaknya saya banyak kecipratan gini teman-teman nih. Nah, apalagi dapur warna putih gini kan, kelihatan banget gitu cipratannya ada di mana-mana ya. Begitulah kalau masak rendang ya, apalagi kalau sudah keluar minyaknya ini teman-teman. Nah, ini udah mulai cantik ya, tapi dagingnya belum empuk ini teman-teman, harus lebih kering lagi setelah ini. Ini harus diaduk terus menerus ya sampai gitu kering gitu, jadi bawahnya tuh nggak gosong ya, makanya harus diaduk terus. Tapi kita harus waspada ya, jangan terlalu dekat karena ini kalau nyiprat ke tangan kita bakalan perih gitu ya. Memang bikin rendangnya nggak terlalu banyak ya, tapi lumayan lah buat keluarga kecil kami. Terus nanti juga mau bikin soto tulang iga rencananya ya, buat hidangan di lebaran. Dan akhirnya sampai juga di penghujung video. Terima kasih ya teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya, semoga menghibur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.